Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, saya Agus Supriyanto, penulis buku Wajah Desa Candi Areng. Pada kesempatan ini, saya sedikit ingin menceritakan kenapa Candi Areng menjadi bagian rangkaian kirab merah putih Kanzus Sholawat mulai tahun 2022. Kita mulai ceritanya. Setelah perjanjian Renville pada 17 Januari 1948, maka pasukan TNI harus ditarik ke wilayah Republik Indonesia. Pada Agustus 1948, Kapten Suhadi diangkat menjadi Komandan Korps Armada 4 dengan pangkat Mayor, dan Kapten Ali Sadikin sebagai wakilnya merangkap perwira operasi atau siasat. Kemudian, untuk menjalankan tugas tempur yang efektif, dibentuklah 4 grup pasukan tempur mobil. Salah satunya adalah Grup D di bawah pimpinan Letnan Wiranto. Untuk menghadapi agresi militer kedua, Korps Armada mendapat perintah dari Markas Besar Komando Jawa melalui Kolonel Bahrum sebagai Komandan Divisi 3 di Ponegoro untuk bertugas di Subwehrkreis Slamet 5 yang meliputi daerah Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Dalam koordinasinya, Kolonel Bahrum memerintahkan untuk merebut dan menguasai daerah Subwehrkreis 5. Kemudian Resimen Samudra digabung dengan pasukan Korps Armada 4. Tugasnya adalah bergerilya di 3 daerah tersebut. Kemudian di daerah-daerah dibentuk gubernur militer dengan Kolonel Gatot Subroto sebagai Gubernur Militer Jawa Timur dan Kolonel Bambang Sugeng sebagai Gubernur Militer Jawa Tengah. Setelah beberapa kali melakukan penyergapan dengan mengadakan perlawanan di beberapa tempat dengan bantuan rakyat, baik mengenai info-info maupun logistik, maka untuk meneruskan perjuangan menumpas Belanda, Grup D memiliki basis utama untuk memulai gerakan jelajahnya di Desa Klopogodo dan Sawah Joho. Kedua daerah ini diberi sebutan sandi oleh anggota Grup D dengan kota Yogyakarta, yakni suatu daerah yang letaknya jauh terpencil dan yang paling aman, karena Belanda selama agresi kedua tidak pernah beroperasi di daerah tersebut. Seluruh penduduk daerah ini sudah berjiwa republik. Pada saat itu, ketika para pejuang kemerdekaan bersatu dan berkumpul di Klopogodo, mengatur strategi, menata barisan, dan saling memberi komando, agaknya sangat sesuai dengan nama Klopogodo sendiri yang terbentuk dari 2 kata, yaitu klopo yang artinya pohon kelapa dan godo yang artinya menata, menyusun, atau siasat perang menurut Kamus Bau Sastra Jawa Indonesia. Sehingga Klopogodo bisa diartikan sebagai sebuah tempat yang banyak ditumbuhi pohon kelapa yang digunakan untuk berlindung dan mengatur siasat perang. Bahkan 35 anggota KNIL di Beji lari menggabungkan diri kepada pasukan Armada 4 di Klopogodo Warung Asem lengkap dengan senjatanya. Hal serupa juga terjadi di daerah Bandar dan Blado. Demikianlah agresi militer kedua yang berhasil dimenangkan oleh pejuang Republik. Markas pejuang yang berpindah-pindah dan daerah yang ingin dikuasai tentara Belanda adalah daerah Batang, Warung Asem, Wonotunggal yang merupakan kawasan segitiga yang strategis. Walau demikian, para pejuang bisa bertemu dan berkumpul di Klopogodo untuk mengatur siasat perang dan strategi militer. Bahkan hingga wilayah Klopogodo pun diabadikan dengan sebutan Yogyakarta, atau dengan istilah sandi pejuang sebagai Jogja Kecil, sampai akhirnya tentara Belanda kalah dan menyerahkan pemerintahan daerah Republik Indonesia di Batang kepada para pejuang di bawah pimpinan Mayor Suhadi. Kemudian setelah berakhirnya penjajah Belanda, maka sebagai wujud rasa syukur, berlarilah warga masyarakat yang ada di Klopogodo tersebut untuk meluapkan kemenangannya. Dia berlari membawa bendera dengan haru gembira menuju Warung Asem
mengabarkan kalah dan perginya tentara Belanda. Tanda perjuangan sudah selesai. Kemudian oleh masyarakat saat ini, peristiwa tersebut dimaknai sebagai kirap dan kemudian dikirapkan pada saat ini dengan tujuan untuk mengenang jasa para pejuang dan para pahlawan yang tak dikenal. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjadi pelajaran berharga bagi kita dan menjadi obor bagi generasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.